الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد anak-anak teh tanbih. Tanbihun, peringatan. Ya, gaya penulisan klasik baheula selalu setelah pembahasan itu ada tanbih, ada tatimah, ada itnab, ya, lambun, buntut. Artinya istilah-istilah penting yang dikemukakan musannif untuk menjadi perhatian. Setelah kita membahas satu bulan kemarin dari Asyra Mubasysyirin bil Jannah, 10 para sahabat yang jamin masuk surga, maka sekarang musannif mengungkapkan dengan tanbih. Qala Muhammad an-Andalusi. Siapakah Muhammad al-Andalusi? Muhammad al-Andalusi adalah Imam Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik pengarang Alfiyah. Adalah Muhammad al-Andalusi. Jadi pengarang Alfiyah itu orang Andalus, orang Spanyol. Kampungnya di Andalus, dekat dengan Real Mallorca. Real Mallorca belah di Real Madrid. Nah, itu dulu kampung Andalus itu kampung Kurtuba, itu adalah kampung para pemikir Islam. Sekarang jadi negara Spanyol. Tapi tapak asal kebesaran Islam di Spanyol masih ada. Qala Muhammad al-Andalusi, dari Ibnu Malik Muhammad al-Andalusi, amma ajma'u wa tawabi'u wa ma'arifun bil alamiyah al-jinsiyah. Amma ajma' wa tawabi'u, kalimat ajma' yang membahas ajma'in, ajma'ina tegesta sadayana, ajma' wa tawabi'u jeung lafaz nu nganut kana ajma' wa ma'arifun bil ilmiyah, maka eta pengetahuan bil ilmiyah al-jinsiyah masuk kategori ilmiah al-jinsiyah. Wa amman nafsu wal ain di dalam bab tauhid, tentunya di dalam bab tauhid. Kalau diperiksa lagi di nasabinana bab tauhid,
Wa aman nafsu wal ainu. Wa aman nafsu wal ainu, adapun kalimat nafsu wal ainu, wa kullun dan kalimat kullun, wa ma'arifun maka ma'arif bi idhofatiha dengan idhofatna eta kalimat nafsu wal ainu wa kullun idhamir muakkad dan dhamir muakkad. Ja'a Zaidun nafsuhu, ja'at imra'atun ainuha. Itu adalah bab pembahasan di dalam tauhid. Kan menurut Ibnu Malik Al-Andalusi bahwa ajma dibedakan dengan nafsu wal ain wa kullun. Ajma itu maksudnya kategori ilmiah al-jinsiyah. Sedangkan nafsu ain wa kullun itu adalah dengan diidhafatkan dengan didapatkan pada dhamir muakkad. Pada nas la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula dipikirkan la haula wala quwata illa billah. La haula daya upaya wala quwata jeung daya kekuatan illa billah itu pitulung Gusti Allah al-aliyyi anu maha Allah al-azimi anu maha Allah. Ay la tahulu an ma'siyatin illa billah. Daya upaya an ma'siyatin ngajauhkan maksiat illa billah itu pitulung Gusti Allah. Itu panas deh. Kipasan kita. Jadi tafsir la haula itu tiada daya upaya, tiada daya upaya ngajauhan tina maksiat. Artinya orang ngajauhan maksiat itu atas pitulung Gusti Allah. Orang bisa ngajauhan tina. Pagi ini kita bisa ngaji. Anu tadinya misalkan nongkrong dengan teman-teman aya kana maksiat yang mungkin batur dan sebagainya. Tah ieu teh ku pitulungna Gusti wala quwata. Sebaliknya wala quwata jeung teh kekuatan ala taatillah karena migawe taat Allah illa bi'aunillah kecuali pitulung Gusti. Jadi semua kita itu pada hakikatnya ya tidak ada energi, tidak ada gaya. Kamu dengan hukum Newton itu tidak ada gaya. Kita itu ada gerakan itu karena iradahna Gusti. Jadi tidak ada hak untuk menyombongkan diri kita. Tidak ada tempat untuk kita berbuat sombong atau mengungkapkan kesombongan. Manehna bisa mimpin pesantren karena kekuatan Gusti. Dong merenung yang susah-susah. Kita bisa ngasih adik kita uang 1.000 perak. 1.000 perak itu nilai yang tidak ada harganya sekarang. 1.000 perak. Permen hiji misalnya 1.000 perak. Kita bisa ngasih ke adik kita dengan permen 1.000 perak. Nah, itu maksudnya kuwah atau haula? Kuwah atau haula? Kuwah, kekuatan untuk taatin. Artinya taatin lain kita menyayangi adik dengan menghasilkan dia uang 1.000 perak. Oh, dia mau artos di abdi mana? Ente artos di mana? Dia kurangnya. Dia mau menang gawe abdi, gawe ayo itu sampean. Makanya kembalikan lagi. Dia mau menang pikir abdi, ayo paksaannya. Artinya tidak ada kekuatan kecuali bi'aunillah. La quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. La haula wala quwwata illa billah itu la tahulu an maksiatillah illa billah. Wala quwwata ala ta'atillah illa
Hakada saran kitu deui warada istatan tafsiru tafsir la haula wala quwata billah anhu di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Jibril di malaikat Jibril. Jadi ini tafsiran la haula wala quwata illa billah ini yang diriwayatkan oleh Kanjeng Rasulullah dari malaikat Jibril. Afadahu ngaifadahkeun kana ieu kalimat saya Syekhuna Yusuf As-Sanbalawini. Yusuf As-Sanbalawini. Wal aliyu jeung kalimat al-ali al-murtafi'a rutbah. Al-murtafi'an luhur rutbah tertibana atau derajatna al-munazzahu an suci amma siwa tina selain Allah. Jadi al-aliyu ketika lafaz al-aliyu merupakan asmaul husna, al-aliyul azim. Al-aliyu itu artinya maha luhur yang tidak ada selainnya menyaingi beliau, menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Al-murtafi rutbah. Jadi zat anu paling luhur rutbah derajatnya. Al-munazzahu yang dibersihkan, yang disucikan daripada selain Allah. Wal azim artinya Allahu ya azim, antal azim artinya dzul azamah. Dzul azamati ngagaduhan kadidayaan. Wal kibriya jeung kesombongan. Pantas Allah sombong. Karena Allah pencipta segala sesuatu yang pantas sombong. Justru kita yang kalau kita sombong itu pantas. Makanya ya kalimat at-takabbur alal mutakabbir shadaqatun. Sombong karena sombong adalah sedekah. Itu dilihat dulu. Jangan kita langsung wah ada orang masa sombong teh orang nyombongan batu lalu sombong. Dilihat dulu, jangan Anda gegabah langsung Anda melakukan hal-hal yang menurut Anda sombong. Karena bisa jadi sombong Anda itu ikhlas. Itu jalan sombong tapi ikhlas. Esek. Sombong tapi ikhlas. Esek. At-takabbur al-mutakabbir shadaqatun. Memang ada riwayat seperti itu. Tapi artinya dipakai sombong banget agar sombong mah hak Allah Subhanahu. Kadang-kadang ada itu tuh di Cicalengka tukang kain, tukang kerudung itu karek naik sautik ke sombong. Terus babaturan nanti can naik. 2 tahun kemudian babaturan bisa nyusul, bisa naik oke. Terus babaturan kedua apakah dia berlaku sombong terhadap yang pertama itu sombong sedekah? Belum tentu. Itu pas sombong itu lemah. Akhirnya tidak ada kenyamanan dalam hidup bersosial. Sombong mah Firaun oge numpang sombong-sombong di alam dunia ya Firaun. Ya, ditujukan kepada Allah kumaha kematiannya yang menggenaskan dan diabadikan di dalam surat Yunus. Dzul azamati wal kibriya. Al-azim artinya dzul azamati. Dzu anu ngagaduan al-azamatin kadigdayaan wal kibriya jeung kasombongan. Qala Ahmad bin Muhammad As-Sawi dalam tafsir As-Sawi. Wa inna ma atal musannif wa inna ma saistuna kayan ata ngadokapkeun al-musannif fil hauqalah. La hauqalah teh ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil. Mun ucapan basmalah naon? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Istighfar, tahlil, tasbih, hauqalah, la haula, talbiyah. Ucapan talbiyah, labbaik Allahumma, talbiyah.
yang disebut haul. Kenapa musannif menggunakan kata hauqalah? Li'ajli tabarri minha. Ikeun ngabebaskeun minha tina eta padamelan. Artinya musannif itu putawaduna. Itu sebetulnya kalaupun benar eta dari Allah, kalaupun dia beres itu di Allah, kalaupun dia aya kesalahan eta mau ganti abdi. Wa hadhihi mangkariya eta alamatul ikhlas. Ciri ikhlas minhu di musannif. Radhiyallahu anhu sallallahu anhu ka musannif. Kama qala seperti nyada sabadu sebagian lain, sahih amalaka bil ikhlas. Sahih benarkan amalaka amal ajin bil ikhlas, kalawan sifat ikhlas. Saya Bapak oge belajar terus dalam hidup itu sifat ikhlas. Sebab anu diangkat amal mukhlisin. Wasahih ilasakan, wasahih ikhlasakan, dan benarkan ikhlasannya, benarkan amalannya ku ikhlas, dan benarkan ikhlasannya ditabari minal haul wal quwwah. Dina mengabebaskan minal haul dina daya upaya wal quwwati sarta kekuatan. Jadi semua amalan-amalan kita dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda aja ngomongan politikus kamari kan nyumbang 1 juta kayak kudu difoto politikus. Nyumbang nanaon oge kudu aya fotona, bukti fisik cenah politikus. Itu kerjaan politik. Apakah politik itu ikhlas atau tidak? Wallahu a'lam. Dikembalikan kepada individunya masing-masing. Bapak juga dan kita juga tidak bisa menilai. Wah, ini mau politik mau ikhlas politik. Ya memang pekerjaan dia begitu. Pekerjaan dia politisi itu adalah merebut hati masyarakat. Cek masyarakat halus akhirnya dipilih. Cek masyarakat goreng akhirnya dipilih. Ya. Itulah yang disebut dengan modal sosial. Modal sosial. Jadi produk PH tong pati-pati wani nyalon, namun tidak punya modal sosial, yang modal duit. Modal sosial naon? Modal sosial orang ya kita tuh terkenal. Sok ka masjid, tapi lain ka masjid orang artinya nyalon. Lain urusan ke masjid, aktif di masjid, jadi pemuda masjid, gitu kan? Sok kreator tolong kaji lemah dan sebagainya, ikut organisasi. Nah, lalu udah punya modal sosial silakan, tapi tidak menjamin modal sosial jadi modal amplop gitu. Akhirnya kadang-kadang orang itu mesti dipaksa jadi berehan ku politik. Usum lebaran dia jarang nggak bagi amplop, tapi usum politik mungkin nggak bagi amplop. Wallahu a'lam. Urusannya erek sodako berarti nyekel suara, artinya kita kembalikan lagi kepada dia, kita tidak usah menafsiri macam-macam. Wah saya mau hayang nang we bere duit. Eta akan diperlakukan ketika selesai politik bisa ditagih deui, tak benar eta mah. Kan banyak tah. Di dalam pameo setelah selesai pemilu dia nggak kepilih, akhirnya nyumbang ke masjid cokot deui kesikna di masjid. Nyumbang keteng ke masjid cokot deui keteng di masjid. Nyumbang amplop cokot deui amplop di masyarakat. Nah itu baru itu menunjukkan bahwa dia membagi waktu untuk suara. Tapi ketika misalkan dia kalah, dia tidak apa-apa dengan uang tersebut, sudah
kita tidak ada berhak menafsirkan bahwa dia ikhlas, dalam. Kita akan dikembalikan kepada dia. Mungkin ada juga orang itu bagi-bagi ya, mungkin masalah perjalanan hidupnya. Orang bagi-bagi itu fashion hidupnya, gaya hidupnya. Kembali kepada masalah ikhlas, wasahih amalaka bil ikhlas, wasahih ikhlasatka bit tabarrik minal haul wal quwwah. Maka pelajarannya, benarkan amal anjen dengan ikhlas dan benarkan ikhlas anjen dengan membebaskan minal haul wal quwwah, membebaskan daripada kekuatan dan daya upaya. Jadi tong ngaku-ngaku pagawean urang, tapi pagawean Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, kita memang yang mengerjakan. Semua juga saksi. Anda yang mengerjakan. Tapi itulah semata-mata rahmat Allah dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aidan waidan kitu deui. Iya. Iya ada auqala eta ghirasul jannah. Ghirasul jannah. Kama fi hadis al-mi'raj, seperti dalam hadis mi'raj. Ghirasul jannah teh maksudna la haula wala quwwata hamparan surga. Kama fi hadisil mi'raj, seperti datang di hadis mi'raj. Lama orang nalika ningali sakan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ibrahim alaihissalam jalisan nalika dia Sayyidina Ibrahim inda babil jannah, di pantai surga, ala kursi, di luhur kursi min zabarjad akhtar, dina zabarjad akhtar. Zabarjad itu bahan permata yang luar biasa. Namanya zabarjad, itu lebih mahal daripada yakut. Qala Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi, qala nyarasana Nabi Ibrahim li Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bikin kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mur ummatak faltuksir min gharasil jannah, mur perintah umat anjen faltuksir maka kudu ngalobatkeun umat anjen min gharasil jannah, dina amparan surga. Wa inna ardaha, maka tanahna surga eta thayyibatun, sangat baik, wasiatun an lega. Maka wa ma rasul jannah, karena kanjeng Nabi jare wa ma rasul jannah, nah dari amparan surga teh. Faqala makanya nyadas Nabi Ibrahim lau bikin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah. Jadi la haula wala quwwata itu adalah amparan di surga. Artinya ini perintah Nabi Ibrahim, artinya nasihat Nabi Ibrahim kepada Rasulullah, kepada umatnya untuk disampaikan, maka kudu ngalobakeun ghirasul jannah, hamparan surga. Artinya kudu loba wiridan la haula wala quwwata illa billah. Sampai sakali ayat la haula wala quwwata kurang. Eta kudu itu teh ngaloba sampai minimal sakali. Sebab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ini tidak diucapkan di salat. Ada enggak la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim? Tidak ada. Jadi setidaknya Anda harus punya amalan ya secara sutfah atau secara
langsung pikiran langkungan kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau setelah malam datang, ketika malam datang tiba, Anda akan menuju ke tempat tidur, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ucapkan nifas. Karena pekerjaanku yang tadi siang, aktivitasku di siang hari dari mulai pagi hari itu tidaklah semata-mata perbuatanku menaikkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hauqala la haula wala quwata illa billah. Di dalam hadis fadilah hauqala itu banyak sekali. Fadilah hauqala di antaranya adalah hauqala itu kalimat yang menghilangkan stres. Menghilangkan stres. Mengembalikan semua kepada asalnya. Wa qala al-Qulubi fi syahril mi'raj. Wa qala al-Qulubi. Wa qala al-Qulubi. Nyata Imam Qulubi. Imam Qulubi ini adalah salah satu imam dalam mazhab Syafi'i. Dia menyarahi kitab Imam Nawawi Minhajatullah, disebut dengan Qulubi Umayyah. Qulubi itu orang Qulubi di daerah Mesir, ada nama merahnya Qulubi. Mun aya orang Cikancung alim, kalau Cikancungi mun aya alim sampai mazhab Syafi'i tidak ada can beratnya. Qala al-Qulubi fi syahril mi'raj. Nyaras Imam Qulubi fi syahril mi'raj menyarang kitab Mi'raj faidah. Riwayat Ibnu Abbas diriwayatkan di Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kunaon Ibnu Abbas radhiyallahu lain anhu tapi anhuma ieu ka Abdullah bin Abbas jeung ka bapana Abbas. Karena Abbas itu adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas pernah naon? Hubungannya Ibnu Abbas dengan Nabi naon? Sepupu. Anak emak. Jadi bapaknya kanjeng Nabi itu saha namina? Abdullah. Terus boga adik ngaranna Abbas. Nah, Abdullah ngalahirkeun Muhammad, Abbas ngalahirkeun Abdullah. Jadi Abdullah punya anak Nabi Muhammad, Abbas punya anak Abdullah, disebut Abdullah ibnu Abbas. Karena Abdullah itu banyak. Nama Abdullah itu ayah Abdullah bin Umar, ayah Abdullah bin Abbas, ayah Abdullah bin Mas'ud. Itu Abdullah semua. Makanya radiyallahu itu radhiyallahu anhuma. Ridwan nanti supaya keduanya menghormati bapaknya yang bernama Abbas dan anaknya Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu anhuma annahu qala annahu sayyidina Ibnu Abbas qala jelas Ibnu Abbas qala ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man masya ila gharibihi bihaqqi wa dilai sallat alaihi dawabul ardi wa nunul bihar aihitan man sing sajal masya'an lempang sasiman ila gharimihi anu ngahutangkeun nasiman dihaqi kalawan hak nasib man yuaddihi anu naikeun jika eta hutang deui kasiman salat maka adoakeun alaihi kasiman dawabul ardi hewan-hewan melata di bumi wa nunil bihar jeung lauk di lautan.
artinya ya merugikan ujian bagi orang yang ngahutang. Nah, ya, bab hutang. Orang yang ngahutang jangan sampai ditagih. Misalnya, Pak, abdi bade nambut artos ke Bapak seberapa? 500.000. Oh maka, kira diwujud 2 bulan, Pak, 2 bulan. Enak bulan apa? Februari, Maret, April, berarti April. Lebaran balik. Nah, sebelum di April habis, dari Maret dia akan sudah membayar. Inilah yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berjalan kepada penghutangnya, karena haknya ada di dia, sallallahu alaihi wasallam, maka adoakeun artinya ngadoakeun dawabu artinya setiap anu melata di bumi ini rek cacing rek naon bae rek orek naon bae ngadoakeun kepadanya. Wa nurul bihar, dan ikan-ikan di lautan juga mendoakannya. Sebelum ditagih hutang, dia sudah datang, itu bagus. Jangan geus April terus masuk ke Mei. Ya, masuk ke Mei kan Bapak berhak menagih barangna. Jangan teh atas no dijanjikeun 500.000 teh cenah entar rek mayar. Aing teh hayang teh nginjem ka Bapak. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Orang yang berhutang dan kemudian dia punya niat membayar, walaupun tidak mampu, punya niat membayar sampai dia mati, walaupun dia tidak bayar, tapi artinya karena kemiskinannya itu insya Allah akan membayarnya. Tapi jelema ngahutang tidak bayar, emang dia mau udah ngahutang niatnya tidak bayar? Nauzubillah wa a'adzaballahu syadid. Maka azab Allah luar biasa. Walurul bihar aihi tanha, tegasna pirang-pirang laut anu aya di bihar dina lautan nun wa nun. Jadi kadang-kadang nun wal qalami wa ma yasturun lainun eta maksudna maka ditegaskan musannif nunul bihar teh tanuha laut, dan laut hitan itu sebetulnya lebih spesifik kepada laut yang bersifat hiu, hitan, laut hiu. Artinya kita mempercayai bahwa setiap hewan itu akan mendoakan kita. Jadi artinya irhamu man fis sama, irhamu man fil ardi, yarhamu man fis sama. Irhamu rahmatillah artinya berkasih sayanglah kepada man fis sama. Man artinya man itu kan umum. Irhamu man fil ardi, bukan man fis sama. Irhamu man fil ardi, berbuat baiklah, hormatilah, kasih sayanglah man fil ardi, setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Artinya orang reka kucing reka nanai kudu diungkapkan kasih sayang. Karena ada beberapa hewan, memang ada beberapa hewan yang wajib dibunuh ketika kita menghadapinya, semacam ular, semacam kalajengking, semacam cacak, di mana ya, kita menang dibunuh. Tapi kebanyakan orang kudu irhamu man fil ardi, kudu mendoakan atau mengkasih sayangi, menyayangi orang ataupun makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Yarhamukum man fis sama, maka akan dikasihi oleh yang di langit. Itu hadis
hadis yang Bapak dapatkan dari Musalsal Imam Syekh Yasin Al-Fadhali, itu setiap musalsal pertamanya itu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nggak tahu kenapa para ulama itu, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ketika mendapatkan hadis itu bergetar hatinya. Karena fungsi kita di dunia ini yaitu mengasihi dan ambak-ambakan, tapi menjadi umat pengasih, umat yang menyayangi, lain umat ambak-ambakan, lain umat yang mencerca. Jadi ajangan tentang mencerca tentang karena irian atau irian kenal, lain irian jaya, syirik, bahasa nama syirik pakai S lebih, syirik lain syirik. Wa ghurisa lahu bi kulli khwatin syajaratun fil jannah. Wa ghurisa jeung diplak lahu bikeun man bi kulli khwatin sabat-sabat langkahna syajaratun hiji tatangkalan fil jannah di surga. Diplakkeun engke jaga daerah ini masalah akidah, masalah kepercayaan. Oke, bakal di akhirat bakal dipelakkan hiji salengkah, dipelakkan tentang kawan salengkah, dipelakkan tentang kawan. Memang seakan-akan sesuatu yang mustahil, tapi nggak ada yang mustahil di surga. Setiap yang kita inginkan ada di surga. Wa ghufira lahu dzambun, jeung dihampura lahu pikeun man dzambun hiji dosa. Wa ma min gharimin yalwi gharamahu, wa ma min gharimin tidaklah mana fi, wa ma min gharimin tidaklah min gharimin jalma nu ngahutang gharib yalwi gharimahu dilakeun gharimahu kana hutangna ayyuma tilu tegasna ngengkekeun kana hutang wa yusawifu yang lebar-lebarkan hutang bihi kalawan gharibi wa huwa jariman eta qadir kuat mampu jang mayarna illa kataballahu alaihi fi kulli waqtin isman, kecuali Allah nyatetkeun kasiman fi kulli waqtin dina setiap waktuna isman dosa. Eta jalma nu ngengke hutang teh dosa teh luar biasa. Dina kulli waqtin teh artinya akhirah waqtin. Jadi setiap waktunya adalah dosa. Kumaha mah hutang ka bank sarua wae datang ge jelema. Udah bang mau milik pemerintah, guna mau nggak milik ngutang ke pemerintah yang ngutang atas nama mati. Ketidakpercayaan ente terhadap negara jangan membuat ente ngabalangsakan negara. Bahwa ayah pemikiran kayak bahwa gitu, yang bapak rasa kurang bijak. Nggak rasa karena nanti hidup nanti di negara Indonesia. Alasannya mana yang nanti hidup nanti di hutan, jangan orang bayar pajak. Pengasah nyawa jalan, nganggo, jalan terjadi naon, nyawa pokon main pakai we. Nah itu pemikiran kolot yang kadang bapak ketemu dengan kiai-kiai yang seperti itu. Namun perlu listrik di pau. Listrik di pau, kan main negara itu sloba duitna.
Karena kuduna menghargaan masyarakat. Memang betul, negara dalam fungsinya perlu menghargaan masyarakat. Negara hadir untuk masyarakat. Tapi negaranya punya aturan. Air listrik bayar, bayar, weh. Tidak bayar, itu stomach listrik itu. Jadi hubungan kita dengan negara itu jangan kita jadi musuh. Apa yang kita dizalimi oleh negara ya la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Artinya memang kita itu banyak dizalimi oleh pemerintah. Antara rasa beas naik, pajak naik, itu naik dan sebagainya. Tetapi bukan pembalasan langsung adalah hak kita. Sebetulnya pembalasan hak kita secara langsung itu adalah pemilu. Tong dipilih jelema anu sok ngarugikeun negara. Tong dipilih baik itu dari eksekutif maupun dari legislatif orang yang suka merugikan negara. Partai-partai yang merugikan negara. Tong dipilih. Perjuangkan partai-partai yang menurut kurang itu bagus. Nah, kadang-kadang pelajaran dari pemilu kemarin, apakah pilihan guru adalah pilihan murid? Itu kalau di dalam tasawuf ya, di dalam ilmu tasawuf guru ngomong gitunya, murid kudu wayang kudu gitu, lamun guruna di dalam ilmu tasawuf. Di guruna di ilmu fikih mah bebas weh. Guruna kasih A, muridnya kasih B, nggak masalah. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, ya, Bapak juga nggak bisa bicara. Itu ilmu tasawuf mah ketaatan terhadap guru adalah wajib. Tetapi kalau dalam ketaatan dia gurunya mengajarkan ilmu fikih, ilmu syariah, ilmu zahir, lain ilmu batin, ya itu mah wajib. Kita wajib mengikuti jalan guru. Misalkan Pak, Bapak kembali ke nomor 11. Bapak marek murid ke nomor 1 mangga, murid ke nomor 2 mangga, ke nomor 3 mangga. Tidak memberatkan. Kembali lagi bahwa ini Bapak juga sedang mencari sambungan itu. Namun beres permasalahan la haula wala quwata, tetapi ia tidak omongan Syekh Qulubi menyangkut masalah hutang. Apakah karena hutang itu hal yang terpenting sehingga perlu dihadirkan dalam pembahasan ini? Ini memang agak menyimpang ya pembahasannya. Kerangkeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, malah nerangkeun karena bab hutang. Artinya orang yang membayar hutang cepat itu didoakan oleh semuanya sampai oleh ikan di lautan gitu kan. Padahal can tangtu jelema lagi apal karena laut, tapi laut mendoakan orang gitu kan. Sebaliknya orang yang melambat-lambat hutang bari manehna mampu maka menjadi dosa. Jadi pendapat Bapak yang dhaif ini Bapak kurang mengerti ya kenapa di dalam kitab Sifatus Saja Syarah Safinah Syekh Nawawi menyajikan pembahasan Imam Qulubi di dalam Syarah Mi'raj, atau karena memang kenerangkeun masalah
la haula wala quwata. Nah, kitab Mi'raj coba juga kurang mengerti ini. Wa min khawasiha, wa min khawasiha sapalihna tina khususan hauqalah ma perkara fi fawaid syar'i dina kitab fawaid syar'i qala Ibnu Abid Dunya di sana kalau sanadna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan hadis marfu. Riwayatnya disebutkan dari siapa, dari sahabat, tapi disanadkan langsung kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu sanyana Kanjeng Nabi qala kadau Kanjeng Nabi man qala kulla yaumin, barang siapa yang nyebutkeun kulla yaumin unggal poe ngawiritkeun unggal poe la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kalimat hauqalah ya mi'ata marrah 100 kali, lam yusibhu faqrun, lam yusibhu mu'alinahu kasiman, man qala faqrun sifat fakir abadan salawasta. Aduh gampang gimana. Ente yang dikatain fakir sebutkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim seberapa kali? 100. Nah, ente geus maca dina kitabna geus amalkeun eta. Balik di dia teh la haula wala quwata illa billah. La haula. 100 kali moal menang kana kapan? Lam yusibu. Kadang-kadang ngamalkeun di hiji hadis leuwih alus dibanding teh ngadengkeun macam-macam hadis tapi orang diamalkeun hiji hadis we urang dibawa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Moal la yusibu. Sing percaya ka Rasulullah sadada bisa Ibnu Abid Dunya. Nyariosna saha Ahmad Syahabuddin Az-Zubaidi dina fawaidna fawaid syar'i dina kitab fawaid syar'i intaha desana warada jeung geus datang fil khabar dina hadis dina khabar teh lafaz umum dina hadis adalah khabar itu lebih umum dibanding hadis. Idza nazala di mana turun, idza nazala di mana turun bil insani kalawan hiji manusia muhimun hiji perkara wa ta'ala jeung maca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang maca la haula wala quwata illa billahil azim salah sami'ati marrah 300 kali farajallahu anhu, faraja maka ngabuka Allah sallallahu anhu di atas. Di mana kita mendapatkan musibah, di mana kita mendapatkan sesuatu yang sukar sekali, ini penyelesaian ada geus teu kuat geus teu bisa lah. Kadang-kadang menyebabkan orang mau bunuh diri teh sampai sebuah jalan keluar, ku otak mah sebuah jalan keluar, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim seberapa kali? 300. Farajallahu anhu, Allah akan membuka jalannya. Dzakara nyebutkeun kana ieu qaul Syekhuna Yusuf As-Sanbalawini fi hasyiatina hasyana 'ala al-Mi'raj, kitab Mi'raj.
tanbihun, peringatan. Qala al-ulama radhiyallahu anhum, qala al-ulama radhiyallahu anhum, nyarios para ulama radhiyallahu anhum ka para ulama, ilam kudu nyawa anjeun anna la yusabu sanyana teh dibere pahala, mau dibere pahala sadzakirun jalma nu zikir ala zikri kana zikirana siman illa idza arafa kecuali nahu eta siman maknahu kana maknana eta lapan. Jadi orang kan geus tahu tadi maknana la haula wala quwata illa billah, naon maknana? Lain artina maknana tafsiranna naon? Odei naon Indonesia we la tahulu an ma'syatin illa billah wala quwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Moal aya maksiat anu bisa dijauhan kecuali pitulung Allah, daya kekuatan kanggo migawe kebaikan atau karena taat Allah kecuali dari Allah, kecuali pitulung Gusti eta maknana. Jadi moal pahalaan urang ucapkeun subhanallah subhanallah teh moal pahalaan kecuali orang tahu daripada maknanya. Ya, pendapat para ulama itu lain hiji ulama alim tapi ulama annahu la yusabu wa ngajantunkeun jadi pahala, artinya mun zikiran teh mau jadi kunci eta teh ala dzikri illa idza arafa ma'nahu, kecuali dia mengetahui maknana walau ijmalan sanajan secara global maknana bi khilafil Quran, kecuali orang zikiran Quran wa yusabu maka di bere pahala. Makanya zikiran ida waqatil waqiah urang dibaheula lagi can apal eta waqiah. Upaya yakin ente can apal al waqiah di awal dan akhir. Artinya ida waqatil waqiah laisa li waqatiha kadibah. Urang teh apal tapi urang terus kena teh gunana naon ari Quran mah ikhilafil Qur'an. Fa yusabu qari'uhu maka dibere pahala qari'uhu Quran mah dibere pahala. Beda aja zikiran subhanallah subhanallah tapi subhanallah artinya naon? Atau mau jadi pahala. Wa yusabu maka diberi pahala saqarihu pembacaan zikir mutlaqan, pembacaan Al-Qur'an, qari'u pembacaan Al-Qur'an mutlaqan secara mutlak. Nabaha ingat dan ala dalika karena cara tadi al-qulubi mengqulubi faidatun. Qala al-Qadasi rahimahullah ta'ala. Ya mas, dari sisi bahasa al-alif wal lam fi asma'i ta'ala. Alif lam dina asma Allah ta'ala al-aliyil azim lil kamal menunjukkan kesempurnaan, la lil umum wala lil ahdi. Qala Sibawi Imam Sibawi takunu lam ta'rif lil kamal. Lam ta'rif itu untuk kesempurnaan. Al-aliyu al-azim, al-aliyu al-azim, maka alif lam itu lil kamal, lain lil ahdi, lain lil umum, tapi lil kamal. Taqulu Zaidun ar-rajul ayn al-kamil birrujuliyat. Taqulu ucapkan panjen seperti contohnya Zaidun ar-rajul, maka ar-rajul itu artinya al-kamil anu sampurna birrujuliyat. Geus nyaho menyebutkan Zaid teh lalaki. Sehingga misalkan Asep budak lalaki, kunaon eta disebutkan budak lalaki untuk menunjukkan bahwa benar-benar si Asep teh sempurna kelelakiannya. Tapi misalkan Nancy
budak lalaki. Nah, dia rada ragu itu nanci teh bener budak lalaki karena nanci budak lalaki. Terus buku Zaid teh menunjukkan si malam pada seorang lelaki, tapi ditambah ar-rajulu Zaidun ar-rajulu al-ail kamil kerujuliyat tegasna sampurna dina kalalakian. Wa kadzalika kitu deui ya ari kelakuan min asma'i dina asma Allah taala dzikru hadainil qaulaini nyebutkeun ieu kana qaulaini Ahmad At-Tanusi fi Nashr La'i dina kitab Nashr La'i. Wa'lam anna lafzul jalalah ari lafzul jalalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Billahil aliyyil azim. La billahil aliyyil azim. Lafzul jalalah yang maksud lafzul jalalah la haula wala quwwata illa billahna a'raful ma'arif bittifaq. Eta ma'rifat pang ma'rifatna eta bittifaq secara persetujuan para ulama. Tuh ma'rifat paling ma'rifat Allah. Yang lain-lain mah sebetulnya ma'rifatna inayah. Allah Maha Hakiki. Wa yufadu dicariaskeun jadi hikayatkeun anna Sibawayh sanya namun Sibawayh ru'a ngimpi fil manami dina manam ukhbira jeung diberenya hom Sibawayh bi Allah taala sanya Allah taala akramahu mengamuliakan Allah taala hu ka Imam Sibawayh bi karamatin azimah kalawan karamah azimah kalawan keramat nu mulia nu agung bi qaulihi dengan ucapan Sibawayh inna asmahu ta'ala sanya ismu ta'ala a'raful ma'arif. Jadi yang mengatakan a'raful ma'arif adalah Sibawayh. Nah, kenapa kita kalau di dalam masalah nahwu kepada Sibawayh? Karena memang Imam Sibawayh pakarnya dia maksud di dalam karya ilmiah kita tuh mungkin yang Anda pernah menggarap skripsi dan sebagainya itu di dalam etika di dalam karya ilmiah selalu kalau ada omongan itu dinisbatkan kepada ahlinya. Kalau ahli bahasa maka disebutkan Imam Sibawayh boleh. Tong ahli bahasa disebutkan qala Nawawi Imam Nawawi bukan ahli bahasa. Imam Nawawi adalah ahli fikih, ahli hadis. Misalkan kalau tarikh disebutkan dina tarikh, dina sejarah. Siapa yang disebutkan dina sejarah? Ibnu Khaldun, boleh Ibnu Khaldun disebutkan. Karena dia memang pakar di dalam sejarah. Tapi misalkan nyebutkan Imam Syafi'i dina sejarah itu tidak berlaku karena Imam Syafi'i kepakarnya dalam fikih dan usul fikih. Walaupun Imam Syafi'i adalah sejarah tapi tidak diberlakukan qala Syafi'i di dalam tarikh. Begitupun kita menyebut Imam Sibawayh karena dia kepakaran dalam bahasanya. Misalkan qala Al-Kasai, Imam Kasai ahlinya dalam qiraat. Qala Al-Kasai. Aina misalkan qala Suyuti, Imam Suyuti itu kepakarannya dalam apa? Dalam hadis dan fikih. Itu Imam Suyuti. Atau dalam ulumul Quran. Al-Itqan fi ulumil Quran qala Suyuti. Nah, ini adalah etika ilmiah. Bagaimana kita menyebutkan seseorang itu harus berdasarkan kepakarannya. Nah, sekarang ini pelajaran bagi kita. Ketika misalkan Aina di Indonesia segala dipakarkan. Di TV misalkan ayam pakar politik, ayam pakar ilmu politik. Paling gampang di Indonesia ngalah obat jelema jadi pakar ilmu politik. Itu sebetulnya orang jelema karek kamari kok mesti disebut pakar ilmu politik gitu. Nah, ini sebetulnya tindakan yang tidak ilmiah. Tindakan yang tidak ilmiah. Ngaku-ngaku pakar politik padahal bukan pakar.
Kadang-kadang itu kerjaan TV, kerjaan stasiun TV untuk menaikkan rating orang gitu, supaya orang tuh misalkan bapak diwawancara di TV, terus disebutkan bapak sebagai pakar hukum Islam. Oh, nggak bisa, bapak nggak bisa disebutkan pakar hukum Islam. Apa yang menyebabkan bapak disebut pakar hukum Islam? Apa kitabnya? Apa bukunya yang telah lahir? Nggak ada. Ya udah, nggak usah disebut pakar hukum Islam, nggak bisa. Jadi yang disebut pakar itu satu, punya karya, yang kedua pernah punya opini. Ketika diakui ke masyarakat atau di dalam jurnal-jurnal ilmiah diakui, itu baru disebut pakar. Hari karek jadi dosen itu bisa disebut pakar. Nah, cerita kepada kita bersifat itu saja. Kenapa banyak qala al-Muqaddasi, qala Sibawi, qala al-Qulyubi, qala Hasan Bilawi, qala Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya, karena kepakarannya. Nah, inilah sifat ilmiah yang kita harus tanamkan, bahwa kepakaran itu tidaklah mudah. Kepakaran itu melalui tahap-tahapan yang luar biasa sehingga dia disebut menjadi ahli atau pakar. Tahu nggak ya pakar tiba-tiba? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.